Ratna, seorang wanita sukses dengan masa lalu yang kelam, tampak telah menata hidupnya, namun drama kehidupan ternyata belum selesai menghampirinya. Sinta, putrinya yang selalu menjadi sumber kekuatan, ikut menyaksikan perjalanan penuh lika-liku ibunya untuk mengatasi bayangan masa lalu. Antini, wanita tua yang dulunya begitu berkuasa, kini hanyalah sosok rapuh yang membawa misteri masa silam, memunculkan konflik yang mengguncang hati. Semua tampak baik-baik saja, hingga suatu hari, sebuah liontin sederhana namun memikat membuka kenangan lama yang menghancurkan kedamaian yang selama ini dibangun. Namun selanjutnya, pertemuan itu berubah menjadi adegan yang membuat merinding, mengungkap rahasia yang mengoyak batin, dan membawa tubuh mereka semua pada perjalanan yang tak terduga. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ratna melangkah dengan cepat di trotoar kota yang ramai, tas kerja menggantung di bahunya, sementara telepon genggamnya berbunyi tanpa henti, memaksanya berhenti sejenak untuk menjawab panggilan dari kantor. Saat melirik ke seberang jalan, matanya terpaku pada seorang wanita tua berpakaian lusuh, yang tampak memohon sesuatu kepada penjaga toko roti Modesta, tempat yang sering ia kunjungi untuk membeli camilan sore. Wanita itu berbicara dengan nada memohon, "Tolong, saya hanya ingin sepotong roti saja." Sementara tukang roti di balik meja menggelengkan kepala dengan tegas, menolak permintaan itu tanpa basa-basi. Ratna mendengar percakapan itu dengan hati yang tersentak, namun ia mencoba mengabaikannya sambil melangkah menuju pintu masuk toko, hingga tiba-tiba suara wanita tua itu bergetar, "Saya bisa membayar dengan cara lain, tolonglah." Langkah Ratna terhenti sejenak sebelum ia berbalik, lalu maju ke meja kasir, berkata dengan nada tegas, "Saya akan bayar rotinya, tolong bungkus sekarang." Tukang roti memandang Ratna dengan ekspresi heran sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan menyiapkan roti yang diminta. Sementara wanita tua itu menatap Ratna dengan campuran syukur dan rasa malu. "Terima kasih, Nona," ujar wanita tua itu dengan suara gemetar saat Ratna menyerahkan bungkus roti. Tetapi sesuatu yang menggantung di leher wanita itu menarik perhatian Ratna lebih dalam. Liontin zamrud yang dikenakan wanita itu berkilau di bawah cahaya toko, membuat Ratna terpaku karena desainnya identik dengan liontin milik Mahendra, cinta masa lalunya. "Liontin itu," gumam Ratna. Tetapi sebelum ia bisa melanjutkan, wanita tua itu menutup liontin dengan tangannya dan menggumamkan, "Ini hanya kenangan," lalu cepat-cepat keluar dari toko. Ratna berdiri terpaku di tempatnya, matanya mengikuti sosok wanita tua itu yang perlahan menghilang di keramaian, sambil hatinya bergemuruh penuh pertanyaan yang tak terjawab. Dalam perjalanan pulang, Ratna mengendarai mobilnya dengan pikiran yang terus melayang ke liontin zamrud yang dikenakan oleh wanita tua tadi. Sementara suara klakson kendaraan lain di belakangnya mengingatkan bahwa lampu lalu lintas sudah hijau. Dia mengingat dengan jelas liontin serupa yang dulu selalu dipakai Mahendra, kekasihnya yang meninggal dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu, meninggalkan Ratna dalam kesedihan mendalam. Saat berhenti di lampu merah berikutnya, Ratna membuka jendela mobil dan menghela napas panjang, mencoba menghilangkan bayangan masa lalu yang mulai membayangi pikirannya. Ingatan itu kembali dengan begitu tajam, mengingat hari ketika Mahendra memberinya liontin serupa, sambil berkata, "Liontin ini adalah lambang cinta kita, dan aku ingin kamu menyimpannya selamanya." Namun, setelah kematian Mahendra, liontin itu hilang tanpa jejak, membuat Ratna mengira bahwa liontin itu terkubur bersama kenangan pahit mereka. Ratna menghentikan mobil di depan rumahnya, tetapi sebelum turun, ia duduk diam beberapa saat, melihat refleksinya di kaca spion sambil bertanya-tanya apakah pertemuan dengan wanita itu hanyalah kebetulan atau sesuatu yang lebih besar. Ketika akhirnya ia masuk rumah, suara Sinta, putrinya yang sedang memasak di dapur, menyambutnya dengan hangat. "Ibu, kamu pulang terlambat, bagaimana harimu?" Ratna tersenyum kecil, menjawab seadanya, tetapi Sinta yang mengenali ekspresi ibunya tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Apa yang terjadi? Bukamu kelihatan gelisah," tanya Sinta dengan nada perhatian sambil meletakkan spatula di atas meja, membuat Ratna tak bisa menghindar untuk menjawab. "Aku bertemu seseorang di toko roti tadi, dan sesuatu tentangnya membawa kenangan lama," jawab Ratna dengan suara yang nyaris berbisik.
lalu masuk ke ruang kerjanya tanpa penjelasan lebih lanjut. Pagi harinya, Sinta mengetuk pintu ruang kerja Ratna, membawa secangkir teh hangat dan duduk di hadapan ibunya dengan senyum penuh keingintahuan, sambil berkata, "Ibu, aku tahu ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan." Ratna menghela napas panjang, merasa sulit untuk menjelaskan apa yang ia alami. Tetapi akhirnya ia mulai bercerita tentang pertemuannya dengan wanita tua dan liontin Zamrud itu. "Liontin itu, persis seperti yang dulu Mahendra miliki," kata Ratna dengan suara bergetar, sementara Sinta mendengarkan dengan saksama, matanya melebar karena terkejut. "Tapi, mungkin itu hanya kebetulan. Bu Liontin dengan desain seperti itu kan bisa saja dibuat lebih dari satu." Sinta mencoba merasionalisasi, meski ia juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Bukan hanya desainnya," ujar Ratna sambil menggelengkan kepala. "Liontin itu memiliki ukiran kecil di belakangnya, inisial nama kami." Sinta terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan ibunya dengan lembut sambil berkata, "Kalau begitu, mungkin kita harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu." "Aku tidak tahu, Sinta, apa itu hal yang benar untuk dilakukan?" tanya Ratna dengan nada ragu, tetapi Sinta membalas dengan senyum hangat. "Ibu, kebenaran selalu layak dicari, apapun hasilnya nanti." Ratna menatap putrinya dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa dorongan dari Sinta memberinya kekuatan untuk menghadapi misteri ini. "Kalau begitu, aku akan kembali ke toko roti hari ini dan mencoba mencari petunjuk," ujar Ratna akhirnya dengan nada tegas, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Sinta mengangguk, mengantar ibunya sampai ke pintu, sambil berkata dengan lembut, "Apapun yang terjadi, aku ada di sini untukmu, Bu." Ratna tiba di toko roti Modesta di siang hari. Suasana lebih sepi dibandingkan kemarin, membuatnya berharap dapat berbicara lebih leluasa dengan tukang roti. "Permisi," panggil Ratna sambil melangkah ke meja kasir, membuat tukang roti yang sedang sibuk menata nampan kue menoleh dengan senyum tipis. "Anda kembali, Nona, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya tukang roti itu dengan nada ramah, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. "Wanita tua yang kemarin ada di sini, apakah Anda tahu siapa dia atau di mana saya bisa menemukannya?" tanya Ratna dengan nada penuh harap, meskipun ia tahu jawabannya mungkin tidak akan memuaskan. Tukang roti menggelengkan kepala, lalu berkata, "Dia sering datang ke sini, tetapi tidak memiliki tempat tinggal tetap. Biasanya dia hanya lewat begitu saja." "Apakah Anda tahu kemana dia biasanya pergi setelah dari sini?" desak Ratna, membuat tukang roti mengerutkan alis, berpikir sejenak sebelum menjawab, "Mungkin ke pasar pusat, atau kadang saya melihatnya di sekitar gereja tua." Ratna mencatat informasi itu di pikirannya sambil mengucapkan terima kasih, kemudian keluar dari toko dengan semangat baru untuk melanjutkan pencariannya. Dia memutuskan untuk menuju pasar pusat terlebih dahulu, tempat yang ramai dengan pedagang kaki lima dan pengunjung, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun, setelah hampir 1 jam berjalan di sekitar pasar, bertanya kepada beberapa pedagang, ia hanya mendapatkan jawaban yang tidak jelas dan tidak membantu. Ratna berdiri di bawah terik matahari, menyeka keringat di dahinya, tetapi dalam hatinya ia bertekad untuk tidak menyerah sampai menemukan wanita tua itu. Ratna melangkah perlahan menyusuri pasar pusat yang ramai, memperhatikan kios-kios kecil yang dipenuhi pedagang yang sibuk melayani pembeli, saat ia bertanya kepada salah satu pedagang buah tentang wanita tua yang ia cari. "Oh, saya pernah melihatnya," ujar pedagang itu sambil menunjuk ke arah gereja tua yang tidak jauh dari sana. "Biasanya dia ada di gang belakang gereja itu, berkumpul dengan beberapa tunawisma." Mendengar itu, Ratna segera berterima kasih dan melanjutkan perjalanan, melewati lorong-lorong sempit pasar yang dipenuhi aroma rempah dan suara riuh pedagang memanggil pembeli. Tiba di gang belakang gereja tua, suasananya berubah drastis menjadi sunyi dan sedikit suram. Hanya beberapa orang tunawisma yang tampak duduk di sudut, menghangatkan diri di sekitar api kecil. Ratna mendekati salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan mantel kumal, dan bertanya, "Apakah Anda pernah melihat seorang wanita tua dengan liontin Zamrud?" Pria itu memandang Ratna dengan tatapan kosong sejenak sebelum menggelengkan kepala, lalu kembali menghangatkan tangannya di atas api. Meskipun kecewa, Ratna tetap menyusuri gang itu, berharap menemukan petunjuk lain, tetapi setiap sudut yang ia datangi hanya membawa kehampaan. Angin sore yang dingin membuatnya merapatkan jaket, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang keberadaan wanita itu dan kemungkinan cerita di balik liontin tersebut. Ia berdiri di depan gereja tua yang megah, memandangi pintu kayu yang lapuk,
sebelum memutuskan untuk kembali ke mobilnya dengan langkah berat. Namun, dalam hatinya, Ratna tahu bahwa ia tidak bisa menyerah, karena perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk ditemukan semakin kuat. Saat berjalan kembali melewati pasar, Ratna dihentikan oleh seorang pemuda yang membawa keranjang berisi kain-kain bekas, yang tampaknya tertarik dengan deskripsi wanita yang ia tanyakan kepada para pedagang. "Apakah Anda mencari wanita tua dengan kalung zamrud?" tanya pemuda itu sambil mengangkat alis, membuat Ratna berhenti dengan penuh harapan. "Ya, Anda tahu siapa dia," jawab Ratna cepat. Suaranya penuh antusiasme yang bercampur kecemasan. Pemuda itu mengangguk sambil berkata, "Namanya Antini, dia sering lewat di sini mencari makanan, saya pernah berbicara dengannya beberapa kali." Mendengar nama itu, tubuh Ratna terasa gemetar karena ia mengenali nama tersebut sebagai nama Ibu Mahendra, yang telah lama ia hindari dalam hidupnya. "Antini," ulang Ratna dengan suara serak, memastikan bahwa ia tidak salah dengar, sementara pemuda itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Iya," jawab pemuda itu lagi sambil menyipitkan matanya. "Apakah Anda mengenalnya?" Ratna tidak menjawab langsung, tetapi hanya mengangguk pelan, sambil mencoba menyembunyikan emosi yang tiba-tiba membanjiri pikirannya. "Di mana saya bisa menemukannya?" desak Ratna akhirnya, tetapi pemuda itu hanya mengangkat bahu, menjawab, "Dia sering berpindah-pindah, tapi Anda mungkin menemukannya di gang belakang gereja tua lagi." Ratna mengucapkan terima kasih dengan terburu-buru sebelum berjalan pergi, tetapi langkahnya terasa berat, seakan setiap langkah membawa kembali kenangan lama yang telah berusaha ia kubur selama bertahun-tahun. Malam itu, Ratna duduk di ruang tamunya bersama Sinta, memegang cangkir teh yang hampir tidak tersentuh, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang masa lalunya dengan Mahendra dan ibunya, Antini. "Ibu, kamu kelihatan gelisah," ujar Sinta dengan nada lembut, membuat Ratna akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Dengan suara pelan namun tegas, Ratna mulai bercerita tentang hubungan masa lalunya dengan Mahendra, pria yang ia cintai tetapi meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. "Antini, ibunya Mahendra, selalu membenciku," ungkap Ratna sambil menghela napas panjang. "Dia tidak pernah setuju dengan hubungan kami, apalagi setelah aku hamil." Sinta terdiam. Matanya membesar karena terkejut, tetapi ia tidak memotong cerita ibunya, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ketika Mahendra meninggal, aku datang kepada Antini untuk meminta bantuan, tetapi dia menolak mentah-mentah dan mengusirku. Aku bahkan tidak diizinkan membawa Sinta mengenal keluarganya," lanjut Ratna, suaranya sedikit bergetar. "Dan sekarang, dia kembali, sebagai seorang tunawisma dengan Liontin Mahendra," tambah Ratna, sementara matanya dipenuhi air mata yang ia tahan. Sinta meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat sambil berkata, "Ibu, mungkin ini waktunya untuk mencari tahu kebenaran apapun itu. Aku ada di sini bersamamu." Ratna mengangguk pelan, merasa lega setelah mengungkapkan rahasianya, meskipun perasaan campur aduk tetap menghantui pikirannya. Mereka berdua duduk dalam keheningan, tetapi Sinta tahu bahwa ibunya sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan pencariannya demi mengungkap misteri ini. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali ke gang belakang gereja tua. Langkahnya penuh kecemasan tetapi juga harapan bahwa ia akan menemukan wanita tua itu sekali lagi. Matahari sore menyinari gang sempit itu, memunculkan bayangan dari sosok-sosok tunawisma yang duduk di sudut, hingga akhirnya pandangan Ratna tertuju pada wanita yang ia cari. Antini duduk di atas kotak kayu yang lusuh, memegang sepotong roti yang tampak baru saja ia peroleh dari seseorang. Wajahnya terlihat lebih tirus dibandingkan sebelumnya. Ratna mendekatinya perlahan, sementara napasnya terasa semakin berat, dan detik berikutnya Antini mengangkat wajah. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Wanita tua itu tampak terkejut, matanya melebar sebelum ia menjatuhkan roti dari tangannya dan bergumam pelan, "Ratna, apakah itu kamu?" Suara Antini yang gemetar membawa Ratna kembali ke masa lalu, tetapi ia hanya mengangguk perlahan, merasa bahwa kata-kata sulit keluar dari mulutnya. "Aku tidak percaya, kamu ada di sini," lanjut Antini, suaranya hampir berbisik, sementara tangannya yang bergetar mencoba menutup liontin zamrud di dadanya. "Liontin itu, aku mengenalnya," ujar Ratna dengan nada tajam, membuat Antini semakin terlihat bingung dan penuh rasa bersalah. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya," jawab Antini pelan, tetapi Ratna memotongnya. "Kita perlu bicara, sekarang."
Antini mengangguk dengan ragu, sementara Ratna berusaha menenangkan dirinya untuk mendengar jawaban yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun. Ratna menatap tajam ke arah liontin zamrud yang menggantung di leher Antini, memecahkan keheningan dengan nada tajam. "Dari mana kamu mendapatkan liontin itu?" Antini terdiam, tangannya refleks menyentuh liontin itu. Lalu dengan suara pelan ia menjawab, "Ini milik Mahendra, satu-satunya yang aku punya darinya." Ratna mengerutkan alis, emosinya memuncak. "Liontin itu seharusnya bersamaku, kenapa kamu yang memilikinya?" Antini menarik napas panjang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah, dan ia menundukkan kepala sambil berkata, "Setelah Mahendra meninggal, aku menyimpannya sebagai pengingat akan kesalahanku." Ratna merasa dadanya bergemuruh, kemarahannya bercampur dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran di balik pernyataan itu. "Kesalahan apa yang kamu maksud?" Dengan tangan gemetar, Antini menjelaskan bahwa liontin itu adalah hadiah dari Mahendra yang diberikan tepat sebelum kecelakaan, dan sejak saat itu ia tidak pernah bisa melepaskannya. "Aku tahu aku tidak pantas menyimpannya, tetapi setiap kali aku melihat liontin ini, aku teringat akan semua yang telah hilang," lanjut Antini, matanya mulai berkaca-kaca. Ratna mencengkeram kedua tangannya, mencoba menahan emosinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang kembali membanjiri hatinya. "Liontin itu milik kami, simbol cinta kami, dan kamu mengambilnya tanpa memikirkan aku atau anakku," ujar Ratna dengan nada penuh amarah yang membuat Antini tertunduk lebih dalam. Dalam hati Ratna, kemarahan dan rasa penasaran terus bertarung, membuatnya bertanya-tanya apakah ia siap mendengar jawaban yang lebih mendalam dari Antini. Dengan suara gemetar, Antini mulai berbicara, "Aku tahu aku tidak pernah menjadi ibu yang baik untuk Mahendra, dan aku bahkan lebih buruk untukmu, Ratna." Ratna mendengarkan dengan wajah tegang, sementara Antini melanjutkan, "Setelah Mahendra meninggal, aku kehilangan arah, aku kehilangan semuanya, termasuk harga diriku. Liontin ini adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa dekat dengan Mahendra," tambah Antini, sambil menggenggam liontin itu erat-erat seolah takut kehilangan lagi. Ratna menghela napas panjang, masih sulit menerima bahwa Antini menyimpan liontin itu, tetapi ia juga mulai melihat kerentanan di balik sikap wanita tua itu. "Aku menyalahkan diriku sendiri atas kematian Mahendra," kata Antini, suaranya pecah. "Jika saja aku tidak memaksanya pergi hari itu, dia mungkin masih hidup." Ratna memandang Antini dengan terkejut, tangannya berhenti gemetar. "Apa maksudmu, apa yang sebenarnya terjadi hari itu?" Antini mengaku bahwa ia memaksa Mahendra untuk bertemu dengan keluarga lain yang ia anggap lebih cocok dengannya, dan Mahendra pergi dalam keadaan marah, yang akhirnya membawa pada kecelakaan tragis itu. "Aku telah membuat banyak kesalahan, Ratna, dan aku membayarnya setiap hari dalam kesepian ini," ujar Antini, air matanya mengalir deras di wajahnya yang sudah penuh kerutan. Ratna merasa tubuhnya melemas, mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tragedi yang merenggut Mahendra darinya. Namun, meski hatinya masih penuh amarah, ia tidak bisa mengabaikan rasa iba yang muncul saat melihat Antini yang begitu rapuh di hadapannya. Ratna berdiri dengan ragu di depan Antini, memikirkan semua yang baru saja ia dengar, sementara pikirannya bergulat antara membenci dan membantu wanita tua itu. "Kamu tidak bisa terus tinggal di jalanan seperti ini," ujar Ratna akhirnya dengan suara tegas, meski hatinya masih terasa berat. Antini menatap Ratna dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. "Aku tidak layak, setelah semua yang telah aku lakukan padamu. Ini bukan tentang layak atau tidak, ini tentang bagaimana aku bisa tidur di malam hari tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padamu di sini," balas Ratna dengan nada tajam. Dengan langkah perlahan, Ratna membantu Antini bangkit dari tempat duduknya, sementara hati kecilnya berdoa agar keputusan ini tidak menjadi penyesalan baru. Saat mereka tiba di rumah, Sinta yang sedang membaca di ruang tamu menoleh, terkejut melihat ibunya membawa seorang wanita tua ke dalam rumah. "Ini nenekmu, Antini," kata Ratna dengan suara pelan, sementara Sinta meletakkan buku yang dipegangnya dan menyambut dengan senyum lembut. "Selamat datang, Nek." Antini, dengan suara bergetar, hanya mampu mengucapkan, "Terima kasih," sebelum duduk di sofa dengan raut wajah yang mencerminkan kelelahan fisik dan emosional. Malam itu, mereka bertiga duduk di meja makan yang sama untuk pertama kalinya. Suasana penuh keheningan yang tidak nyaman, tetapi di dalamnya ada secercah harapan. Sinta berusaha mencairkan suasana dengan bertanya tentang makanan favorit neneknya,
sementara Ratna memandang dengan campuran rasa canggung dan lega bahwa mereka setidaknya memulai sesuatu. Malam sudah larut ketika Ratna masuk ke ruang kerjanya, menyalakan lampu meja yang menerangi dokumen-dokumen yang tak tersentuh sepanjang hari. Duduk di kursi kerjanya, Ratna menatap jendela besar yang menghadap ke taman. Pikirannya kembali ke masa ketika ia dan Mahendra masih bersama. Ia mengingat dengan jelas hari-hari penuh cinta mereka, tetapi juga tidak bisa melupakan bagaimana Antini menghancurkan harapan akan kehidupan yang ia impikan bersama Mahendra. Di meja kerjanya, ada foto lama Mahendra yang terselip di buku catatan, membuat Ratna merasakan kembali kehilangan yang selama ini ia pendam. Namun, ia juga teringat tatapan Antini saat bercerita tentang penyesalan dan kesalahannya, yang meskipun sulit, terlihat sangat tulus. Bisakah aku benar-benar memaafkan seseorang yang telah menyakiti hidupku begitu dalam? Gumam Ratna pada dirinya sendiri. Suara hatinya bergetar oleh pertanyaan itu. Sementara lampu kota berkedip di kejauhan, Ratna mencoba membayangkan apa yang Mahendra inginkan untuk dirinya dan keluarganya, meskipun ia tahu jawabannya tidak akan pernah benar-benar jelas. Ia memikirkan Sinta, putrinya yang selama ini menjadi alasan untuk tetap bertahan dan membangun hidup, meskipun luka di masa lalunya belum sepenuhnya sembuh. Meski penuh keraguan, Ratna tahu bahwa memberikan kesempatan kepada Antini mungkin bukan hanya untuk Antini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dengan pikiran itu, ia mematikan lampu meja, berharap bahwa hari esok akan membawa jawaban yang lebih jelas tentang langkah yang harus ia ambil. Sarah mengamati neneknya yang duduk diam di sudut ruang tamu, terlihat canggung di tengah suasana rumah yang masih asing baginya. Sementara Ratna sibuk di dapur. "Nek, mau teh?" tanya Sarah dengan suara ramah, mendekat sambil membawa secangkir teh hangat, berharap memulai percakapan kecil. Antini menoleh perlahan, tersenyum tipis, dan menerima teh itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, cucuku, aku tidak tahu harus berkata apa." "Kita bisa bicara tentang apapun," ujar Sarah sambil duduk di samping neneknya, mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan aktivitas sehari-harinya. Perlahan, Antini mulai bercerita tentang masa mudanya, saat ia tinggal di desa bersama keluarga, dan bagaimana ia mempelajari banyak hal dari kerasnya kehidupan. "Hidup tidak pernah mudah, Sarah, tapi aku belajar untuk bertahan, meski mungkin dengan cara yang salah," katanya sambil menatap jauh keluar jendela. Sarah menanggapi dengan lembut, "Mungkin kita semua punya kesalahan, Nek, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Ratna yang keluar dari dapur membawa piring kue, melihat dari kejauhan dan merasa heran bagaimana Sarah bisa membuat Antini mulai berbicara dengan lebih terbuka. Meski diam-diam lega melihat interaksi tersebut, Ratna juga merasa sedikit tidak nyaman, khawatir hubungan yang mulai tumbuh itu akan mempengaruhi Sarah dengan cara yang tak terduga. Antini tersenyum sedikit lebih lepas untuk pertama kalinya di rumah itu, merasa bahwa mungkin, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia masih memiliki tempat di sebuah keluarga. Saat makan malam, suasana di meja makan awalnya terasa tenang dan canggung. Hanya terdengar suara sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring. Sarah mencoba memecah keheningan dengan bertanya kepada neneknya tentang makanan favoritnya di masa lalu. Tetapi Antini tampak ragu untuk menjawab. "Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku makan dengan keluarga," ujarnya tiba-tiba, membuat Ratna dan Sarah berhenti makan dan menatapnya dengan kaget. "Aku tahu aku telah menyakiti kalian berdua," lanjut Antini dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku tidak tahu apakah aku pantas berada di sini. Ratna menatap ibunya dengan perasaan campur aduk, sementara Sarah menyentuh tangan neneknya, mencoba memberi dukungan. "Aku minta maaf, Ratna, atas semua yang telah kulakukan di masa lalu. Aku egois, dan aku tidak pernah memikirkan perasaanmu," lanjut Antini sambil terisak. Ratna tidak segera merespons, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam permintaan maaf ini, sesuatu yang tampak tulus dan penuh penyesalan. Suasana di meja makan terasa berat, tetapi Sarah dengan lembut berkata, "Mungkin kita semua butuh waktu, tapi yang penting kita ada di sini sekarang, bersama." Ratna akhirnya mengangguk pelan, tidak mengatakan apapun, tetapi matanya yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa hatinya mulai luluh sedikit demi sedikit. Malam itu, mereka bertiga berbagi momen yang penuh emosi, momen kecil yang mungkin menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hubungan mereka. Di pagi yang tenang, Antini memanggil Ratna ke ruang tamu,
Wajahnya penuh dengan keraguan seolah-olah ia akan mengatakan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Ratna, ada sesuatu yang harus kukatakan, sesuatu yang seharusnya kuberitahukan sejak dulu, ujar Antini dengan suara pelan tapi tegas. Ratna duduk di seberangnya, merasa waspada tetapi juga penasaran. Apa yang ingin ibu katakan? Hari itu, hari kecelakaan Mahendra, itu salahku, kata Antini, membuat Ratna terkejut dan menahan napas. Aku memaksanya untuk menemui keluarga lain, keluarga yang menurutku lebih pantas untuknya, lanjut Antini dengan suara penuh penyesalan, dan dia pergi dengan marah. Ratna mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, merasakan campuran kemarahan, kesedihan, dan kepedihan atas pengakuan itu. Dia tidak ingin pergi, tapi aku tidak memberinya pilihan, dan dalam perjalanan itu, kecelakaan itu terjadi, tambah Antini, tangannya menggenggam liontin zamrud di dadanya dengan erat. Jadi, kamu yang membuatnya kehilangan hidupnya, tanya Ratna dengan nada dingin. Suaranya gemetar karena emosi yang meluap. Antini hanya bisa mengangguk dengan kepala tertunduk, tidak mampu membela dirinya sendiri, dan air mata mulai mengalir tanpa henti. Ratna berdiri, melangkah ke jendela sambil mencoba menenangkan dirinya, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan tentang bagaimana ia harus memproses semua ini. Malam itu, Ratna duduk di ruang kerjanya dengan hanya lampu meja yang menyala, memandangi foto lama Mahendra yang terletak di atas meja. Ia mengingat dengan jelas senyum Mahendra yang hangat dan bagaimana pria itu selalu berusaha melindunginya dari dunia yang keras, termasuk dari ibunya sendiri. Namun, kini ia mengetahui bahwa kecelakaan yang merenggut Mahendra bukan hanya sebuah tragedi acak, tetapi hasil dari keputusan egois Antini. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Gumam Ratna, menutup wajahnya dengan tangan, sementara air matanya perlahan mengalir. Ia merasa terbagi antara kemarahan atas apa yang telah terjadi dan rasa iba atas penyesalan mendalam yang ditunjukkan oleh Antini. Saat memandangi liontin yang kini tergantung di jendela ruang kerjanya, Ratna merasa seolah-olah Mahendra masih hadir, seakan ingin memberinya kekuatan untuk memutuskan dengan bijak. Ia juga teringat kata-kata Sarah, bahwa memberi kesempatan kepada seseorang tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri sendiri. Mungkin kebencian tidak akan membawaku kemana-mana, pikir Ratna, tetapi ia juga tahu bahwa memaafkan adalah proses yang panjang dan tidak mudah. Suara angin malam yang masuk melalui jendela membawa ketenangan kecil, memberinya waktu untuk meresapi semua yang terjadi hari ini. Dengan napas yang panjang, ia memutuskan bahwa langkah berikutnya harus diambil dengan hati-hati, demi dirinya, Sarah, dan kenangan Mahendra. Sarah duduk di ruang tamu bersama ibunya, sementara Antini sudah tidur lebih awal di kamar tamu. Suasana tenang tetapi terasa ada ketegangan yang menggantung di udara. Bu, ujar Sarah lembut, menarik perhatian Ratna yang sedang melamun. Aku tahu semua ini sulit untukmu, tapi aku percaya kamu bisa melewatinya. Ratna menghela napas panjang, menatap putrinya dengan mata yang masih menyiratkan keraguan. Apa yang harus kulakukan? Sarah, semua yang dia lakukan di masa lalu, aku tidak tahu bagaimana memaafkan itu. Ibu, kita tidak bisa mengubah masa lalu, ujar Sarah dengan nada tegas namun penuh kasih. Tapi kita bisa memilih untuk menciptakan masa depan yang berbeda. Perkataan itu membuat Ratna terdiam, sementara ia merenungkan kata-kata Sarah yang sederhana namun penuh makna, seperti cermin dari kebijaksanaan yang tumbuh di usia mudanya. Dia membuat hidupku begitu sulit, dan aku tidak ingin kamu mengalami hal yang sama dengannya, jawab Ratna, mencoba menjelaskan alasannya dengan nada pelan. Tapi, justru karena itu, mungkin kamu harus mencoba memberi kesempatan, balas Sarah sambil menggenggam tangan ibunya dengan erat. Aku tidak melakukannya hanya untuk dia, tapi untuk kita semua. Bu, kadang memaafkan bukan tentang mereka, tapi tentang membebaskan hati kita sendiri, lanjutnya. Ratna memandang putrinya, merasakan kehangatan dan keberanian yang membuatnya merasa bahwa ia mungkin bisa mencoba, setidaknya untuk Sarah. Dengan anggukan kecil dan senyuman tipis, Ratna berkata, aku akan mencoba, Sarah, tapi aku butuh waktu. Pagi itu, Ratna terkejut melihat Antini berdiri di dapur, mencoba mencuci piring bekas sarapan mereka dengan tangan yang tampak gemetar karena usia. Ibu, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, ujar Ratna dengan nada sopan. Tetapi Antini bersikeras, biarkan aku membantu, setidaknya untuk hal kecil seperti ini. Meski enggan, Ratna akhirnya membiarkan Antini menyelesaikan pekerjaannya,
sambil memerhatikan dari kejauhan dengan hati yang sedikit melunak. Hari-hari berikutnya, Antini mulai melakukan hal-hal kecil untuk membantu, seperti merapikan ruang tamu atau menyiapkan teh sore untuk Sarah. "Nenek, kamu tidak perlu bekerja keras, kami hanya ingin kamu nyaman di sini," kata Sarah sambil tersenyum. Tetapi Antini menjawab dengan nada rendah, "Aku ingin merasa berguna, setidaknya sekali dalam hidupku." Ratna yang mendengar percakapan itu dari dapur merasa terkejut, menyadari bahwa ibunya mungkin benar-benar mencoba berubah. Meski hubungan mereka masih kaku dan penuh dengan batasan emosional, Ratna melihat ada sedikit kemajuan di antara mereka. Namun, ia tetap merasa hati-hati, tidak ingin terlalu cepat mempercayai atau melupakan luka lama yang masih membekas. "Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi nenek yang baik, tapi aku ingin belajar," ujar Antini kepada Sarah suatu malam, membuat gadis itu tersenyum hangat. Hubungan yang pelan-pelan terjalin di antara mereka mulai membawa sedikit kedamaian dalam rumah, meskipun masih ada ketegangan yang tersisa. Di sore yang cerah, Ratna menemukan sebuah album foto lama di lemari, berdebu tetapi penuh dengan kenangan masa lalunya bersama Mahendra. Ia duduk di ruang tamu dengan album itu terbuka di pangkuannya, memandangi foto-foto mereka berdua yang penuh dengan senyuman dan mimpi yang belum sempat terwujud. "Apa itu?" butanya Sarah yang mendekat, penasaran melihat apa yang membuat ibunya begitu terdiam dalam nostalgia. "Ini foto-foto lama kami, aku dan ayahmu," jawab Ratna sambil tersenyum tipis, lalu mengisyaratkan Sarah untuk duduk di sampingnya. Antini yang sedang melipat selimut di sudut ruangan, mendengar percakapan itu dan mendekat dengan langkah ragu-ragu, bertanya, "Boleh aku melihatnya?" Meski sempat ragu, Ratna mengangguk, menyerahkan album itu kepada Antini yang segera memandangi foto Mahendra dengan air mata yang tak bisa ia tahan. "Dia begitu tampan, dan penuh cinta untukmu," ujar Antini pelan, sambil menyentuh salah satu foto dengan jari yang gemetar. Percakapan itu memicu banyak cerita, mulai dari bagaimana Mahendra dan Ratna pertama kali bertemu hingga impian kecil mereka yang tidak pernah menjadi kenyataan. Sarah mendengarkan dengan penuh minat, merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengenal ayahnya melalui kisah yang diceritakan oleh ibunya dan neneknya. Momen itu terasa hangat dan damai, meski masih terselip rasa pedih dari kenangan yang begitu kuat namun tidak bisa diulang. Suatu siang, Ratna tidak sengaja mendengar Antini dan Sarah berbicara di ruang tamu, dengan Antini yang terlihat sangat antusias bercerita tentang masa lalu. "Nenek pernah melakukan banyak kesalahan, Sarah, tapi aku tidak ingin kau berpikir bahwa aku tidak mencintaimu atau ibumu," ujar Antini dengan nada penuh harapan. Ratna yang berdiri di dapur merasa sedikit terganggu, khawatir bahwa ibunya mencoba mengambil simpati Sarah dengan cerita yang hanya separuh benar. Ketika mereka selesai berbicara, Ratna mendekati ibunya di ruang tamu, bertanya dengan nada datar, "Apa yang kau katakan padanya tadi?" Antini menatap Ratna dengan mata yang tulus, menjawab, "Aku hanya ingin Sarah tahu bahwa aku menyesali semua yang telah kulakukan, dan aku ingin dikenal sebagai neneknya." Ratna mengerutkan alis, merasa bahwa jawaban itu sejujurnya tidak salah, tetapi ia masih sulit menyingkirkan keraguan dari hatinya. "Aku tidak mencoba merebut hatinya darimu, Ratna," lanjut Antini dengan nada pelan. "Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku mencintainya, meski aku terlambat untuk membuktikannya." Perkataan itu membuat Ratna terdiam sejenak, sementara ia mencoba melihat apakah ada kebenaran di balik kata-kata ibunya. Meski ia tidak langsung mempercayainya, Ratna mulai menyadari bahwa mungkin ada ketulusan dalam niat Antini, meskipun ia tidak akan membiarkan dirinya sepenuhnya terbuka begitu saja. Dalam keheningan sore itu, Ratna memutuskan bahwa ia akan tetap berhati-hati, tetapi ia tidak akan menutup semua kemungkinan untuk hubungan yang lebih baik. Di sore yang tenang, Sarah duduk bersama ibunya di ruang tamu, sambil bermain dengan beberapa mainan lama yang ditemukannya di kotak penyimpanan. "Bu," ujar Sarah dengan suara lembut, matanya menatap Ratna penuh perhatian, "aku ingin lebih dekat dengan nenek." Ratna berhenti sejenak, terkejut mendengar perkataan Sarah, dan menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Apa maksudmu, Sinta?" "Aku tahu semua yang terjadi di masa lalu, Bu," jawab Sarah, menunduk sejenak, "tapi aku merasa, jika nenek bisa berubah, aku ingin memberinya kesempatan." Ratna terdiam mendengar kata-kata putrinya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara rasa sayang dan kekhawatiran. "Tapi, Sinta, kamu tahu betapa sulitnya bagi aku untuk melupakan semuanya.
Aku tahu, Bu, dan aku tidak bisa memaksa kamu untuk memaafkan semuanya dengan cepat, balas Sarah, menggenggam tangan ibunya. Tapi aku berharap kita bisa mulai langkah kecil. Ratna memandang putrinya, matanya mulai berkaca-kaca, merasa terharu dengan kebijaksanaan Sarah yang jauh lebih dewasa daripada usianya. Kamu terlalu baik, Sinta. Ratna menghela napas, mencoba menahan air matanya. Tapi aku takut luka itu akan kembali lagi. Sarah tersenyum dan memeluk ibunya. Bu, aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku ada di sini untukmu. Ratna, meski hatinya masih ragu, merasakan kehangatan dari pelukan putrinya, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ketika ulang tahun Sarah tiba, suasana rumah menjadi sedikit lebih cerah dengan dekorasi sederhana yang dipasang oleh Ratna, meskipun perasaan canggung masih melingkupi mereka bertiga. Aku akan mengatur kejutan kecil untuk Sarah, kata Antini dengan semangat yang jarang terlihat. Matanya penuh antusiasme saat melihat persiapan ulang tahun yang diadakan oleh Ratna. Ratna, meskipun ragu, akhirnya setuju dan memberikan Antini kesempatan untuk membantu menyiapkan kejutan kecil berupa kue ulang tahun dan balon warna-warni. Saat Sarah masuk ke ruang tamu, ia terkejut dengan kejutan yang disiapkan. Matanya bersinar saat melihat kue ulang tahun dengan lilin yang menyala di atasnya. Selamat ulang tahun, sayang, ucap Antini. Sedikit canggung tetapi penuh perhatian, dan Sarah tersenyum lebar. Terima kasih, Nek. Momen itu terasa hangat meski sedikit canggung, karena Ratna melihat Antini dengan pandangan baru, melihat ibunya yang tampaknya berusaha keras untuk membuat hubungan dengan cucunya. Aku senang kalian bisa berdua merayakan ulang tahunku, kata Sarah dengan tulus, sementara Ratna hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan ketegangan yang masih ada di hatinya. Ketiganya duduk bersama, makan kue ulang tahun dan berbicara tentang hal-hal ringan, yang perlahan mulai mengurangi jarak emosional antara mereka. Dalam momen itu, Ratna menyadari bahwa meski hubungan mereka masih penuh keraguan, ini adalah langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Perayaan ulang tahun itu, meskipun sederhana, memberikan harapan baru untuk keluarga kecil mereka yang mulai menyembuhkan luka-luka lama. Di sebuah sore yang tenang, Antini mendekati Ratna dengan sebuah surat yang tampak sudah tua, dilipat rapi, dan disimpannya dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Ini surat dari Mahendra, kata Antini dengan suara yang pelan. Aku ingin kamu membacanya, karena ini mungkin bisa memberimu sedikit kedamaian. Ratna menatap surat itu dengan hati-hati, tak tahu apakah ia siap untuk membuka kembali kenangan yang sudah lama terkubur. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ratna membuka surat itu, dan mulai membaca tulisan tangan Mahendra yang penuh cinta untuknya. Ratna, cintaku, aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu selalu ada di hatiku. Aku berjanji kita akan bersama selamanya, bahkan jika hidup memisahkan kita, tulis Mahendra. Ratna menahan tangis saat membaca kalimat itu, merasa seolah-olah Mahendra sedang berada di sana, berbicara langsung kepadanya. Surat itu juga berisi rencana Mahendra untuk masa depan mereka, membangun kehidupan bersama, penuh dengan harapan dan mimpi yang tidak pernah sempat terwujud. Air mata mulai mengalir di wajah Ratna, karena surat itu mengingatkannya pada semua yang telah hilang, dan bagaimana ia tidak pernah bisa melupakan pria yang pernah begitu mencintainya. Antini, yang berdiri di dekatnya, hanya bisa diam, membiarkan Ratna mencerna surat itu, sementara Sarah mengamati dari kejauhan, merasa bahwa momen ini adalah titik balik bagi ibunya. Setelah beberapa saat, Ratna mengangkat wajahnya, dan meskipun hatinya masih penuh dengan kesedihan, ia merasa lebih dekat dengan Mahendra, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Suatu pagi yang cerah, Ratna memutuskan untuk mengajak Sarah dan Antini mengunjungi makam Mahendra bersama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka tiba di pemakaman yang tenang, dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi dan suasana yang terasa sunyi, memberi mereka waktu untuk merenung dan mengingat yang telah pergi. Ratna berdiri diam di depan makam Mahendra, tangannya menggenggam bunga segar yang ia bawa, sementara Sarah berdiri di sampingnya, memandang dengan penuh rasa hormat. Antini berdiri sedikit terpisah, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya mendekati makam Mahendra dengan perlahan, berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku minta maaf, anakku, aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Ratna menatap ibunya, merasakan air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia tetap diam, memberi ruang bagi Antini untuk mengungkapkan perasaannya.
Aku tahu aku tidak layak untuk meminta maaf, lanjut Antini, suaranya bergetar. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu, meskipun aku telah menghancurkanmu. Ratna, yang telah lama menahan kebenciannya, merasakan sebuah perubahan di dalam hatinya, dan akhirnya berbicara dengan suara yang lembut. Aku memaafkanmu, ibu, mungkin itu yang terbaik untuk kita semua. Sarah berdiri di samping mereka, menyaksikan dengan penuh perasaan bagaimana keluarga mereka mulai berdamai dengan masa lalu yang penuh luka. Di tengah keheningan, Ratna akhirnya meletakkan bunga di atas makam Mahendra, merasakan kelegaan yang luar biasa meskipun masih ada rasa sakit yang tertinggal. Ketiganya berdiri di sana untuk beberapa saat, bersama-sama, merasa bahwa akhirnya mereka bisa melangkah maju, meskipun jalan menuju penyembuhan masih panjang. Setelah kembali ke rumah, ketiganya mulai membangun rutinitas baru yang lebih harmonis, meski ada banyak kenangan lama yang masih membayangi mereka. Setiap pagi, Ratna mulai merasakan ketenangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, meskipun masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh dari hatinya. Di dapur, Antini mulai membantu menyiapkan sarapan, dan Ratna mulai menerima kehadirannya, meskipun awalnya ia ragu untuk memberi terlalu banyak ruang. Ibu, aku ingin memasak makan malam-malam ini, kata Sarah dengan antusias, sementara Ratna tersenyum, merasa sedikit lega melihat putrinya lebih banyak berbicara dengan neneknya. Meskipun ketegangan masih terasa, mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari yang dulu mereka lupakan. Ratna, yang sebelumnya merasa cemas setiap kali berinteraksi dengan Antini, kini mulai merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaan itu belum sepenuhnya utuh. Namun, di balik ketenangan itu, Ratna tahu bahwa perjalanan menuju penyembuhan masih panjang, dan kadang-kadang ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perlahan, mereka mulai berbagi tugas rumah tangga, dan kehadiran Antini yang lebih aktif memberikan warna baru dalam kehidupan rumah mereka. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini, kata Antini dengan tulus, meskipun ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya diterima. Ratna hanya tersenyum tipis, merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, meskipun hatinya masih menyimpan keraguan yang sulit dihilangkan. Waktu berlalu, dan Sarah mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Antini, baik itu untuk memasak bersama, menonton film, atau sekadar berbicara tentang hal-hal ringan yang mereka sukai. Nek, kamu suka film drama atau komedi? Tanya Sarah suatu sore, sambil memilih DVD untuk ditonton bersama, dan Antini menjawab dengan senyuman lebar, aku suka komedi, tapi drama juga menarik. Mereka tertawa bersama saat menonton film favorit Antini yang ternyata penuh dengan kenangan masa muda, sementara Ratna hanya menonton dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Walaupun Ratna awalnya merasa enggan untuk ikut bergabung, ia perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran mereka berdua di ruang tamu. Kenapa tidak bergabung? Butanya Sarah sambil tersenyum, dan Ratna akhirnya setuju, meskipun masih ada sedikit ketegangan yang menyelubungi hatinya. Mereka mulai merasa seperti keluarga yang utuh, meski perlahan-lahan, dan momen-momen kecil itu membawa kehangatan yang sebelumnya hilang dari rumah mereka. Sementara itu, Antini merasa terharu, meskipun ia tahu bahwa banyak hal yang masih harus diperbaiki, tetapi sedikit demi sedikit, ia merasa dihargai kembali. Ratna melihat bagaimana putrinya mulai membuka hati untuk neneknya, dan meskipun sulit, ia merasa sedikit lebih tenang karena Sarah mulai menganggap Antini sebagai bagian dari hidupnya. Hari-hari berlalu dengan lebih banyak tawa dan canda di meja makan, dan meskipun ada momen-momen canggung, mereka mulai beradaptasi dengan kehidupan baru yang mereka bangun bersama. Kita bisa melakukannya, Bu, kata Sarah suatu hari sambil menggenggam tangan ibunya, memberi Ratna keyakinan bahwa meskipun perjalanan ini sulit, mereka bisa menghadapinya bersama. Pada suatu pagi yang cerah, saat membersihkan ruang tamu, Antini menemukan sebuah barang kecil di bawah kursi tua yang telah lama disimpan di sudut ruangan. Barang itu adalah sebuah kalung tua yang dulunya dimiliki oleh Mahendra, dengan desain yang sederhana namun penuh makna, yang membuat Antini terdiam sejenak. Ini, kalung milik Mahendra, kata Antini, matanya berkaca-kaca saat ia menyentuh kalung itu, dan Ratna yang mendengar segera mendekat, terkejut melihatnya. Di mana kamu menemukan ini? Tanya Ratna dengan suara bergetar, merasa seperti kenangan lama yang ia coba lupakan kini muncul kembali. Antini menundukkan kepala, aku menemukannya di dalam kotak tua, aku tak pernah bisa membuangnya,
karena ini adalah satu-satunya yang tersisa dari Mahendra. Ratna merasa ada berat di dadanya, dan saat ia memegang kalung itu, kenangan tentang masa lalu, cinta mereka yang sederhana dan penuh kebahagiaan, mulai kembali begitu jelas. Ini membuatku teringat akan semua yang pernah kita miliki, Mahendra dan aku, ujar Ratna. Suaranya serak saat ia memandang kalung itu, perasaan campur aduk di dalam hatinya. Antini menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak berhak menyimpannya, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Ini pengingat dari kesalahan yang kulakukan. Ratna menghela napas panjang, menatap kalung itu sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kenangan itu tidak harus selalu menyakitkan. Ia memutuskan untuk menyimpannya dengan penuh rasa syukur, bukan hanya untuk Mahendra, tetapi untuk masa depan mereka yang sekarang lebih terbuka dan penuh harapan. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Antini mendekati Ratna dengan langkah pelan, membawa perasaan yang telah lama terkubur. Ratna, aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, dan aku tidak tahu apakah kamu akan pernah memaafkanku, kata Antini dengan suara yang dalam dan penuh penyesalan. Ratna yang duduk di kursi dekat jendela, menatap ibunya dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, Ibu. Aku tidak meminta kamu untuk melupakan, Ratna, lanjut Antini dengan lembut. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Air mata mulai mengalir di mata Antini, tetapi ia tidak menangis dengan keras, hanya dengan lembut, mencoba menunjukkan betapa ia ingin memperbaiki segala sesuatu. Aku memaafkanmu, Ibu, kata Ratna akhirnya. Suara hatinya penuh kehangatan, meskipun hatinya masih terasa berat, tapi aku juga memaafkan diriku sendiri. Antini terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala, merasa seperti beban yang begitu lama terpendam akhirnya mulai terangkat dari dirinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kita bisa mencoba untuk memulai dari sini, lanjut Ratna dengan suara yang lebih lembut. Di saat itu, Antini merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, dan ia tahu bahwa pengampunan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Terima kasih, Ratna, ujar Antini sambil memeluk putrinya. Merasa bahwa meskipun semuanya tidak sempurna, mereka telah melangkah maju bersama. Seiring berjalannya waktu, ketiganya mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun penuh dengan tantangan yang tak bisa mereka hindari. Ratna, yang sebelumnya merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, kini merasakan sedikit kelegaan setelah akhirnya melepaskan beban emosional yang selama ini ia simpan. Kita bisa mulai merencanakan perjalanan keluar kota, usul Sarah dengan penuh semangat. Sementara Ratna dan Antini saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini adalah langkah pertama menuju sebuah kehidupan baru. Meskipun masih ada ketegangan yang tersisa, mereka mulai berbicara tentang impian-impian mereka, meski Ratna tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak akan semudah yang mereka harapkan. Aku ingin memulai bisnis kecil di rumah, kata Antini suatu hari, berbicara tentang kemauan untuk berkontribusi pada kehidupan baru mereka. Ratna, yang awalnya tidak yakin, akhirnya mulai meresapi semangat baru dalam diri ibunya, meskipun ia tahu akan ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Bersama kita bisa melewati ini semua, Bu, kata Sarah dengan senyum cerah, memberikan keyakinan kepada ibunya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya sebagai keluarga. Ratna merasa sedikit lebih ringan mendengar kata-kata putrinya, merasakan kedamaian yang perlahan datang setelah bertahun-tahun diliputi konflik batin. Saat mereka merencanakan masa depan bersama, mereka tahu bahwa banyak hal yang harus dihadapi, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Kita akan membangun kehidupan baru, ujar Ratna dengan penuh keyakinan. Meskipun ia tahu tantangan akan terus datang, namun mereka akan menghadapinya bersama, sebagai keluarga yang utuh. Pada malam yang tenang, Ratna duduk di tepi jendela kamar, memandangi liontin zamrud yang kini tergantung di sana sebagai simbol dari perjalanan panjang yang mereka lewati. Liontin itu, yang dulu penuh dengan kenangan pahit, kini telah berubah menjadi lambang cinta, pengorbanan, dan pengampunan yang telah mereka capai bersama. Ratna tersenyum pelan, matanya masih terasa hangat dengan air mata yang hampir jatuh, tapi kini ada rasa damai yang perlahan mengalir dalam dirinya. Mahendra akan bangga dengan keputusan yang aku ambil, bisiknya, membayangkan bagaimana cinta mereka yang hilang kembali diingat dengan penuh kasih sayang. Di luar jendela, malam terlihat damai dengan bintang-bintang yang bertaburan,
menambah kedamaian yang kini mengisi ruang hati Ratna. Kami telah melewati begitu banyak hal, dan kini waktunya untuk memulai babak baru, pikirnya, merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini penuh dengan harapan. Sementara itu, di ruang keluarga, Sarah dan Antini tertawa bersama, berbicara tentang rencana-rencana kecil mereka, sementara Ratna merasa kebahagiaan itu mulai terasa nyata di sekeliling mereka. Ratna, meskipun masih menjaga jarak emosional, merasakan bahwa kehidupannya kini memiliki arah yang lebih jelas, penuh dengan kebersamaan dan saling mendukung. Ini adalah awal baru bagi kita semua, pikir Ratna, menyadari bahwa meskipun jalan ke depan masih panjang, mereka telah membuat langkah besar menuju kesembuhan. Dalam keheningan malam itu, Ratna tahu bahwa drama kehidupan yang penuh cobaan ini akhirnya mengantarkan mereka pada harapan yang lebih cerah, penuh dengan kemungkinan dan kebahagiaan yang menanti di masa depan.